Welcome to our channel. Umat beriman yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, Salam dan semoga dalam keadaan sehat. Pada hari ini kita merayakan Hari Raya Kabar Sukacita, dan bacaan Injil yang akan kita renungkan bersama diambil dalam Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Umat beriman yang terkasih, saya mengawali renungan hari ini dengan memberi sebuah pertanyaan refleksi bagi kita sebagai orang beriman Kristiani. Sudahkah kita merasa bersukacita dengan kehadiran Yesus dalam hidup kita selama ini? Hari ini gereja secara khusus merayakan Hari Raya Kabar Sukacita yang merupakan sebuah peristiwa iman yang tentunya sangat penting bagi kita sebagai orang Kristiani. Peristiwa ini kelihatan sangat sederhana, namun menentukan sejarah keselamatan manusia. Dalam Injil diceritakan bahwa malaikat Gabriel datang kepada perawan Maria untuk menyampaikan kabar sukacita yang akan mengubah dunia. Allah akan menjadi manusia. Boleh dikatakan bahwa peristiwa ini berawal pada saat Maria menyatakan kesediaannya dan persetujuannya kepada malaikat Gabriel, pembawa kabar gembira itu. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jawaban ini bukanlah sebuah kepasrahan yang buta, melainkan penyerahan diri yang penuh dan total kepada Tuhan. Maria tidak meminta jaminan kenyamanan atau tuntutan dari Tuhan untuk masa depannya. Ia hanya percaya pada janji Allah, bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maria dengan mengatakan ya, telah membuka pintu bagi sabda yang menjadi manusia. Maria dengan mengatakan ya, sejarah keselamatan manusia dimulai. Ini adalah sebuah tanggapan yang sederhana, namun membawa dampak yang besar bagi banyak orang, yakni keselamatan. Umat beriman yang terkasih, bagi kita saat ini, Hari Raya Kabar Sukacita seharusnya menjadi sebuah panggilan bagi kita untuk memeriksa kembali sejauh mana kita berani menjawab ya terhadap rencana Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Apakah kita masih sering mengajukan syarat kepada Tuhan sebelum taat kepadanya? Atau apakah kita menuntut banyak kepada Tuhan sebelum kita percaya secara total kepadanya? Maria mengajarkan bahwa menjadi hamba Tuhan berarti membiarkan Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita. Menjadi hamba Tuhan berarti siap menyatakan ya untuk melakukan tindakan-tindakan kasih. Alasannya jelas, bahwa dengan kesiapsediaan kita menjadi hamba Tuhan dan dengan kesanggupan kita mengatakan ya pada kehendak Tuhan, telah membuka jalan bagi keselamatan diri kita sendiri, bahkan orang lain. Maria tanpa ketaatannya, rencana inkarnasi tidak akan terwujud dalam hidup kita saat ini. Maka sikap Maria ini pantas diteladani dalam arus zaman sekarang ini. Umat beriman yang terkasih, dalam masa Prapaskah ini, kita tentunya memiliki banyak pilihan. Apakah kita memilih untuk menerima undangan Allah, menjadi penyalur kabar sukacita bagi sesama, namun penuh dengan penderitaan dan pengorbanan? Atau sebaliknya, kita memilih menolak undangan Allah yang ingin menjadikan kita sebagai perpanjangan tangan kasih-Nya kepada sesama? Meskipun demikian banyak pilihan, rencana keselamatan Allah terus terungkap melalui gereja dan melalui kita masing-masing. Jawaban ya kita terhadap kehendak Tuhan berarti bahwa keselamatan akan mungkin bagi kita dan bagi orang-orang di sekitar kita. Sedangkan jawaban tidak kita terhadap kehendak Tuhan berarti bahwa kita membahayakan keselamatan kita sendiri dan orang lain, mungkin tidak mengalami kasih Allah yang menyelamatkan. Maka marilah dalam masa Prapaskah ini dengan sikap yang berani kita memulai mentransformasi
diri dan pertobatan diri agar kita dapat menjadi manusia baru yang tidak lagi dipenuhi dengan keraguan, kesombongan, ego, kebencian, kecemburuan, dan kejahatan, tetapi sebaliknya dengan kasih Tuhan yang penuh dengan iman dan kasih di dalam diri kita. Semoga Hari Raya Kabar Sukacita menumbuhkan dalam diri kita semangat ketaatan pada Allah dan kesediaan bekerja sama dengan Allah dalam karya penyelamatannya. Semoga Tuhan memberkati. Amin.